di laboratorium lingkungan. Pada kesempatan yang baik ini kami berharap Pak Malang dan Ketua Komisi B dapat lebih memperhatikan lagi kesadaran teman-teman semua agar dalam bekerja selalu fit ya, selalu fit, selalu semangat, tapi tetap berorientasi pada tugas. Artinya tugas harus tuntas. Jangan kayak kemarin meninggal sampah di TPS jadi masalah. Siap ya? Alhamdulillah. Saya kira itu mungkin barangkali yang perlu kami sampaikan kepada Bupati. Sebenarnya ini satu kehormatan kepada kita semua. Beliau persoalan di depan kita semua. Kita doakan bareng-bareng agar Bapak Bupati selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas beliau sampai akhir, dan tentunya bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan ya, melanjutkan untuk anak berikutnya. Karena kalau beliau kan kebagian jatah cuma anak nih, kayaknya belum tuntas kalau tidak bisa. Tapi ya itu doa ya, doa anak kepada seorang bapak. Nggak apa-apa saya mendoakan beliau agar diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melanjutkan tugas-tugas beliau apa yang sudah direncanakan ke depan dalam rangka mewujudkan Pemalang yang lebih baik. Kalau visi misi RPJPD 2025-2045 ini visi-visinya Pemalang mulia ya. Pemalang yang maju, unggul, lestari. Nah ini konsep kita, lestari dan berdaya. Saya kira itu Bapak yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang kepada Bapak Fahmi Hakim SHMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kok bayang sampai ya. Ulangi. Sama beliau bukan. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Pemalang, Bapak Haji Manfur Hidayat SD. Doakan beliau selalu sehat, panjang umur, apalagi rezeki barokah, halal thayyibah, dan dapat melanjutkan kepemimpinan di Pemalang. Allahumma kata kunci lanjutkan. Oke? Yang kembali Bapak Sekjen Pemalang, Bapak Heri, yang alhamdulillah hadir, dan pertama kali kami satu forum dengan beliau di luar kedewanan. Yang berarti Bapak PLT Kepala Dinas LA Bapak Suyono, yang alhamdulillah dengan kalem banget. Saya dari pertama kali beliau hingga hari ini kalem terus Mas Bapak, kalem terus, landai. Baru pertama kali tadi. Yang berarti Mbak Sekjen Pak Sarita, terus yang berarti Bapak Ibu Mas Mbak orang hati, orang Sintong. Para tenaga persamaan dari supir, ya, para supir dari bongkar muat, dari ibu-ibu penyapu, bapak ibu penyapu jalan. Dengan kamu memiliki jam 6 pun kerja jam 7 tadi. Jam 6 ke sini berarti jam 4 otomatis mereka sudah nyapu jalan. Pak, jawabannya panjenengan Pak, Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kita
dasarnya kerja kebersihan ini, petugas kebersihan ini ada dua kelompok ya. Yang pertama itu PNS, yang kedua non PNS atau honorer. Kalau terkait dengan PNS tentunya sudah terkena ketentuan aturan PNS ya, jadi sudah jelas clear. Nah, terkait honorer, memang kami sesungguhnya sudah tidak bisa untuk merekrut lagi. Jadi tapi diberi kelonggaran oleh dari DPPKD maupun dari Bapeda bahwa kita kalau butuh kita masih boleh merekrut tapi dengan status tenaga harian lepas ya, statusnya harian lepas, jadi tidak ada kontrak apapun. Kontrak ada 1 tahun, tapi ketika kita sudah tidak memerlukan kita bisa memutus sesungguhnya itu. Tapi persepsi mereka kadang-kadang lah, memang kami tahu berarti kami nanti ke depan akan ada sosialisasi dengan mereka. Jadi ada ketidakpahaman mereka ketika status mereka itu sebagai harian lepas, sesungguhnya nggak ada kontrak permanen ya dari kami. Mereka kita bayar dengan satuan harian lepas gitu. Ketika mereka menanyakan bagaimana nasib kami, tadi Pak Bupati sudah menjawab secara jelas ya. Kalau misalnya honorer ingin menjadi pegawai negeri, berarti ini urusan pusat. Rekrutmennya juga melalui mekanisme rekrutmen PNS. Seperti itu. Dipersilakan mereka yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti proses tersebut. Kalau lolos ya mereka otomatis jadi PNS. Nah, jawaban kedua tadi dari Pak Bupati kan jelas juga. Kalau menyangkut masalah kesejahteraan, bisa kita bicarakan, bisa kita rencanakan seperti itu. Ya. Di antaranya kami juga ada untuk semacam kayak untuk extra puding kita masih tetap memberikan setiap minggu sekali ya. Kemudian alat kerja kita juga memperhitungkan. Jadi di tahun ini itu kita ada barepack, ada sepatu, ada sarung tangan ya. Kemudian ada, karena ini musim hujan, kemarin kami merencanakan jas hujan ya. Kemudian sarung tangan tadi ya. Jadi itu bentuk perhatian yang mengarah pada kesejahteraan mereka gitu. Jadi kita di samping kita memberi honor, kita juga memberikan alat kerja yang moga-moga mengarah kepada sesuai dengan kebutuhan gitu. Meskipun dalam pembuahannya secara bertahap. Pak, terkait dengan pembenahan lingkungan DLH Pak, ini saya lihat di sana sini lingkungan kantor itu kok pada becek masih Pak. Iya. Sangat kurang memadai Pak. Insya Allah ini nanti yang pertama akan kita uruk pakai setu. Ya. Kemudian kita akan coba lihat lingkungan, nanti drainase kita tata kembali. Ya. Nah, terkait dengan pagar roboh, sesungguhnya itu kami ingin di tahun ini kita lakukan perbaikan. Namun ternyata anggaran kami diperencanakan H-1. Itu robohnya kan kemarin pasca perencanaan ya. Jadi belum tercover. Tapi insya Allah nanti di perubahan akan kita usulkan untuk lakukan perbaikan. Jadi pada dasarnya kami coba akan nanti melakukan pembenahan lingkungan, tetapi ini juga sudah. Jadi hal-hal yang kemarin kami lihat tidak bermanfaat, ada tumpukan sampah yang pengolahan plastik sudah kita evakuasi biar lingkungan kita tuh nampak agak bersih. Jadi kemarin dengan kepala UKP dan teman-teman semua yang di sini kita sudah mengupayakan agar lingkungan ini kedepannya ya kita jaga kebersihannya. Pak, terkait urusan sampah saat ini sudah kondusif Pak. Nah, namun bagaimana kesejahteraan dari para tukang sampah atau yang mengurusi kebersihan Pak, kesejahteraannya bagaimana Pak ke depan Pak? Ya, kami tetap seperti tadi Bapak Ketua Komisi ya, akan kita dengan Komisi B, karena relasi kita Komisi B, kita selalu mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk mensupport baik dari sisi jaminan istilahnya tadi sudah saya sampaikan apa namanya itu?
itu yang mingguan itu namanya apa? Selek mingguan namanya extra buding ya. Dan kami juga selalu mengupayakan mengevaluasi alat kerja, khususnya sepatu ini ya, yang mereka karena bekerja di tempat yang kotor, di tempat yang berisiko, kita selalu memperhatikan itu. Tahun kemarin 23 sudah kita kasih di akhir tahun. Tahun ini kita kasih lagi, karena kebetulan di tahun 21 kita nggak ada pengadaan ya, karena pada waktu itu ada konsentrasi pada penanganan COVID gitu. Kalau terkait jam kerja, Pak. Jam kerja honorer itu sebenarnya selama ini bagaimana sih, Pak? Ya, sesungguhnya di awal itu konsep kerja itu sama, berarti 8 jam kerja. Tapi pada proses berikutnya saya udah klarifikasi sama kepala UKP, yang tadinya pagi sore itu ternyata sekarang yang dilaksanakan paginya. Jadi kalau misalnya kita memberikan honor belum maksimal, saya kira kalau kita konversi dengan jam kerja, ini sudah masuk kategori layak sesungguhnya, karena mereka kerja hanya jam berapa? Jam 6 sampai jam 9 ya. Jam 7 sampai jam 8.30. Sampai 8.30. Jadi jam 6 sampai 2,5 jam. Setiap hari sorenya tidak ada. Nah, artinya kan kalau kita untuk standar jam kerja normal 8 jam, kurang dari separuh ya. Jadi ketika kita memberi honor mereka belum sesuai dengan standar MK, saya kira kalau kita membandingkannya dengan jam kerja, saya kira sudah sesuai. Selebihnya kita beri mereka keleluasan untuk melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan ini. Kalau dari itu tadi Pak, saya kerja ke depan gimana nih Pak? Terkait ke depan, kami sesuai konsep Bapak Bupati bahwa terkait dengan pengelolaan sampah, beliau itu mengendaki ada proses pengelolaan sampah selesai di tingkat dulu. Nah, kami mencoba menjabarkan itu. Yang pertama, pengelolaan sampah kita coba untuk selesai di tingkat desa, kemudian di tingkat wilayah. Nah, sisanya baru nanti di TPA. Ya. Untuk yang di tingkat desa dan wilayah, kita sedang membentuk TPST. TPST kita sudah ada 13 TPST. Kita sedang mengkomunikasikan pembentukan kelembagaannya, termasuk pembiayaannya. Ya. Nanti ke depan pembiayaannya adalah dengan mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembiayaan, dalam bentuk iuran. Karena sesungguhnya masyarakat termasuk saya di lingkungan itu juga udah kena iuran bulanan itu kepada pengumpul ya. Nah, tinggal nanti apakah itu nanti dititipkan di pengumpul, kita tambah untuk pengelolaannya. Jadi nanti di TPST juga ada pengelolaan. Ya. Kita sudah mensupport apa itu alat peralatan. Nah, tinggal nanti kelembagaannya dan untuk keberlangsungannya kami mencoba dengan konsep pemberdayaan, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pembiayaan operasional.